Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Maulidah Hasni, NIM 170102040766, Kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Matematika. Hari ini kita akan belajar matematika, materi bentuk akar. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat, maka hari ini kita akan lanjutkan tentang bentuk akar. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya, anak-anak. Bentuk akar. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan, hasilnya bukan bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional. Bentuk akar merupakan bentuk lain yang menyatakan bilangan berpangkat. Nah, diingat ya. Bentuk akar termasuk dalam bilangan irasional, yakni bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan. A dan B bilangan bulat tidak sama dengan 0. Kita masuk ke sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, akar A kuadrat itu sama dengan A. Ingat, akar A kuadrat itu sama dengan A. Yang kedua, akar A dikali B itu sama dengan akar A dikali akar B, di mana A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, akar A bagi B itu sama dengan akar A dibagi akar B, di mana A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Nah, merasionalkan bentuk akar. Untuk memudahkan penggunaan bentuk akar dalam operasi aljabar, bentuk akar dituliskan dalam bentuk yang paling rasional atau sederhana. Cara merasionalkan bentuk akar harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat merasionalkan bentuk akar. Syarat yang pertama, tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih dari 1. Seperti yang sudah tertera di belakang, itu akar X lebih dari 0. Itu termasuk bentuk sederhana, karena X-nya itu cuma pangkat 1, tidak lebih dari 1. Nah, itu coba lihat yang kedua, itu akar X pangkat 5 dan akar X pangkat 3. Nah, itu merupakan bukan bentuk sederhana karena pangkatnya lebih dari 1. Yang kedua, tidak ada bentuk akar pada penyebut. Nah, penyebut itu yang di bawah kan? Coba dilihat di sana, itu ada akar X dibagi X, itu merupakan bentuk sederhana. Sedangkan yang kedua, 1 dibagi akar X, bukan bentuk sederhana, karena yang di bawah itu menggunakan akar. Padahal syaratnya tidak ada bentuk akar pada penyebut. Sekarang kita masuk yang ketiga, tidak mengandung pecahan. Coba kita lihat, yang pertama itu akar 10 dibagi 2 itu merupakan bentuk sederhana, sedangkan yang kedua akar 5 dibagi 2 itu merupakan bentuk yang tidak sederhana karena ada bentuk pecahan di dalamnya. Merasionalkan penyebut pecahan bilangan bentuk akar itu artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk rasional sederhana. Cara untuk merasionalkan penyebut pecahannya itu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebut tersebut. 3 cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Cara yang pertama, pecahan bentuk A dibagi akar B diselesaikan dengan mengalihkan akar B dibagi akar B, sehingga A dibagi akar B itu sama dengan A dibagi akar B dikali akar B dikali akar B, maka hasilnya adalah A akar B per B. Yang kedua, pecahan bentuk A dibagi B ditambah akar C diselesaikan dengan mengalihkan B dikurang akar C dibagi B dikurang akar C, sehingga A dibagi B ditambah akar C sama dengan A dibagi B ditambah akar C dikali B dikurang akar C dibagi B dikurang akar C. Maka tinggal kita operasikan, A dikali B dikurang akar C itu hasilnya adalah A dalam kurung B dikurang akar C dibagi B dikali B, B kuadrat,
akar C dikali minus akar C, maka hasilnya minus C. Yang ketiga, pecahan bentuk A dibagi akar B ditambah akar B diselesaikan dengan mengalihkan akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Sehingga A dibagi akar B ditambah akar C sama dengan A dibagi akar B ditambah akar C dikali akar B dikurang akar C dibagi akar B dikurang akar C, maka hasilnya tinggal kita kalikan. A dikali akar B dikurang akar C itu menghasilkan A dalam kurung akar B dikurang akar C karena tidak sekawan. Terus untuk yang penyebutnya, akar B dikali akar B itu sama dengan B minus akar C dikali minus akar C itu sama dengan minus C. Operasi aljabar bentuk akar yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Variabel bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika sejenis dan memenuhi sifat seperti berikut. Nah, coba kalian lihat sifatnya di belakang. Jika P dan Q anggota bilangan real dan A lebih dari sama dengan 0, maka P akar A ditambah Q akar A itu menghasilkan P ditambah Q akar A. Nah, untuk yang pengurangan, P akar A dikurang Q akar A itu sama dengan P dikurang Q akar A. Yang kedua, perkalian bentuk akar. Perkalian variabel pada bentuk akar memenuhi sifat seperti berikut. Jika P dan Q anggota bilangan real, A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0, maka P akar A dikali Q akar B itu menghasilkan P dikali Q akar A dikali B. Yang ketiga, pembagian bentuk akar. Jika A dan B anggota bilangan real, A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari 0, maka akar A dibagi akar B itu sama dengan akar A dibagi B. Nah, coba kalian lihat contoh soal. Yang pertama itu akar 2 ditambah 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 itu menghasilkan berapa? Coba kalian lihat. Di depan akar 2 itu ada memiliki konstanta 1. Di depan akar 2 yang kedua memiliki konstanta 3. Dan di belakang akar 2 yang ketiga itu memiliki konstanta 5. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 itu menghasilkan 9. Dan akar 2-nya itu cuma ditulis saja. Jadi akar 2 ditambah akar 2 itu tetap akar 2. Yang kedua, 5 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurang akar 3. Nah, di depannya itu kan ada 5. Terus di depan yang akar 3 yang kedua itu ada 3. Jadi 5 ditambah 3 sudah 8. Terus di muka minus akar 3 itu ada 1. Jadi 5 ditambah 3 itu sama dengan 8 dikurang 1, maka menghasilkan 7. 7 akar 3. Yang C di sana ada 8 akar 3 ditambah 6 akar 2 ditambah 12 akar 3 dikurang 4 akar 2. Menghasilkan berapa? Menghasilkan untuk yang 8 akar 3 itu disekawankan dengan 12 akar 3, maka 8 ditambah 12 akar 3 ditambah 6 akar 2 disekawankan dengan minus 4 akar 2. Jadi 8 ditambah 12 akar 3 ditambah 4 dikurang 2 akar 2. 8 ditambah 12 sama dengan 20 akar 3. 4 dikurang 2 sama dengan 2 akar 2. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Di situ ada 5 dibagi akar 2 ditambah akar 3. Nah, kita kembali lagi bagaimana sih cara merasionalkan bentuk akar. Coba kita lihat dulu PPT sebelumnya. Nah, di situ sudah ada 3 cara untuk merasionalkan bentuk akar. Jadi, hasilnya adalah 5 dibagi akar 2 ditambah akar 3 itu menghasilkan dikali akar 2 dikurang akar 3 per atau dibagi akar 2 dikurang akar 3. Hasilnya adalah 5 dikali akar 2 dikurang akar 3 itu tetap 5 dikali akar 2, 5 dikali akar 3, dan akar 2 dikali akar 2 itu menghasilkan 2, akar 3 dikali minus akar 3 menghasilkan minus 3. Maka hasilnya adalah minus 5 akar 2 dikurang akar 3. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Di sana
5 dibagi akar 2 dikurang akar 3 dikali akar 2 ditambah akar 3 dibagi akar 2 ditambah akar 3, maka menghasilkan 5 kali akar 2 ditambah 5 dikali akar 5 akar 3 dibagi akar 2 dikali akar 2 itu menghasilkan 2, dan minus akar 3 dikali akar 3 itu menghasilkan minus 3. Maka hasilnya minus 5 dalam kurung akar 2 plus akar 3. Sekarang coba kalian selesaikan latihan yang sudah Ibu sediakan. Di situ ada 4 latihan. Sudah ada contohnya yang sebelumnya, sudah bisa dikerjakan dengan cara merasionalkan bentuk akar. Selamat mengerjakan. Jadi, kesimpulan belajar pada hari ini adalah bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan, hasilnya bukan bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat meskipun hanya belajar di rumah. Belajar lewat manapun itu tetap menyenangkan asal kita benar-benar ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Salah hilaf, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.